Kita malam hari ini menyambung apa yang telah kita pelajari dengan tajuk Al-Khawf Minallah, rasa takut kepada Allah, bagi mengurai dan menjelaskan lebih jauh lagi hadis Nabi yang telah kita pelajari sebelumnya, bagaimana seseorang yang sangat-sangat takut Allah setiap kali mengingat dosanya, sementara ajal sudah semakin mendekatinya, dia pula belum yakin bahwa dosa-dosanya telah dapat diampun oleh Allah walaupun dia telah bertaubat. Rasa takut itu begitu kuat sekali, apalagi mungkin dia terbayang azab Allah yang akan menimpanya, menunggunya di alam barzakh, sehingga menggerakkan hatinya. Masya Allah, bagaimana ia berlaku, berwasiat kepada anaknya agar bila mati nanti jasadnya dibakar saja, debunya ditaburkan sesemari, yang mungkin itu menurutnya bila debu ditabur ke sana kemari, ya tidak akan ada pertanyaan di alam barzakh. Tapi dia yakin jika Allah menghendaki, Allah berkuasa menghidupkannya. Dan ternyata betul setelah di alam barzakh, dengan sekelip mata istilahnya, Allah menghimpunkan semula debu-debu jenazah mayitnya yang dibakar, dihimpunkan dan dihidupkan semula, lalu ditanya oleh Allah. Pertanyaannya yakni, kenapa kamu lakukan itu semua? Allah Maha tahu kenapa hambanya itu melakukan perbuatan itu. Allah tanya bukan karena Allah tak tahu. Dan hamba itu menjawab dengan jujur, khosyatun minka ya Rabb. Inilah yang saya katakan yang jadi tajuk kita. Karena aku terlalu takut ya Allah kepada Engkau. Terlalu takut akan azab Engkau. Setiap kali aku mengingati dosa-dosaku yang aku telah lakukan, dan setiap kali aku mengingati akan siksa yang Engkau ancamkan, sedangkan aku belum yakin bahawa dosaku telah Engkau ampunkan, rasa takut yang bersangatan itulah yang menyebabkan aku untuk melakukan semua itu. Kubakar sajalah. Allah Maha tahu bahwa hamba ini jujur, karena jika ia bercakap bohong, ya pasti Allah tahu. Ya, ada kejujuran rasa takut yang amat sangat itu, lalu Nabi bersabda dalam hadis yang panjang telah kita pelajari dari tajuk kita ini, faghfarolah, Allahu Akbar. Allah ampunkan. Inilah yang sebetulnya yang kita pelajari selama ini, yang coba kita uraikan sebanyak yang boleh. Kenapa begitu istimewa sekali rasa takut ini pada Allah dalam kehidupan seorang Muslim? Seorang Muslim. Sehingga dosa yang sebanyak itu, hatta pelakunya pun ketakutan yang amat dahsyat sehingga saat-saat akhir kehidupannya diampun oleh Allah Subhanahu wa taala dosa sebanyak itu kerana rasa takut. Sehebat itulah rupa-rupanya sifat khosyah dan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagaimana yang telah kita pelajari jemaah sekalian,
pada minggu lepas, khosyah yang memberikan manfaat seperti itu, yakni khosyah yang pertama, khosyah yang kedua. Sebab khosyah atau khauf di dalam agama kita ada 3, di mana kita pelajari minggu lepas tu. Ada khaufun tabi'iyun, itu takut yang sifatnya naluri, fitrah, sifat semula jadi. Nah, itu tak jadi masalah, itu tak ada pahala pun tak ada, dosa pun tak ada. Takut jatuh, takut sakit, takut apalah. Nah, yang kedua itu khauful ibadah. Khauful ibadah. Takut yang ada nilai ta'abbudi. Takut melanggar larangan Allah. Takut akan siksa Allah jika ia melanggar larangan Allah. Itu takut ta'abbudi. Ada peluang melakukan maksiat baginya, ada keinginan untuk melakukan maksiat, ada kemampuan untuk melakukan maksiat, tetapi dia tidak mau melakukannya kerana takut pada Allah. Ditinggalkan. Takut macam inilah. Namanya khauf ta'abbudi. Dan rasa takut yang seperti ini justru akan mendatangkan keberanian yang luar biasa. Ini peliknya. Takut ibadah, takut dalam masyarakat khauful ibadah, tahu budi, ini justru akan menimbulkan kekuatan, keberanian yang luar biasa. Orang sanggup melakukan apa saja, mengorbankan apa saja, jika orang itu sudah ada rasa takut na'budi seperti ini. Dan ini telah kita pelajari contohnya, bagaimana seorang ahli sihir, bekas ahli sihir Fir'aun, yang begitu berani melawan Fir'aun, bahwa sebelumnya ia penyembah Fir'aun. Tiba-tiba Fir'aun dianggap begitu kecil, berani melawannya, mencabarnya. Jika Fir'aun hendak menangkap dan membunuh, mengerat-ngerat tubuh badannya pun, dia bersedia. Sedikit pun tak ada rasa takut, mana sedikit pun dia berani. Dari mana keberanian itu? Macam mana orang berani menghadapi kematian yang sangat menyakitkan di tangan Fir'aun? Rupanya, dia sendiri kata, kerana rasa takutnya kepada azab Allah di akhirat, jika dia mengikuti apa kata Fir'aun. Sebab jika ia ingin selamat daripada dibunuh Fir'aun, ia kena dengar cakap Fir'aun ni. Dengar cakap Fir'aun lah. Tinggalkan Nabi Musa. Selamat dia. So, kalau dia lebih takutkan Fir'aun, tapi dengan meninggalkan agama Islam, maka ia masuk neraka. Karena dia terlalu takut masuk neraka, maka Fir'aun dilawannya. Sedikit pun tak ada rasa takut pada Fir'aun. Berani pada Fir'aun. Inilah peliknya. Bila seseorang itu takut kepada Allah, dia akan berani timbul keberanian yang tidak ada taranya. Inilah yang dikatakan oleh ulama-ulama silam, man khafallaha akhafallahu minhu kullu syai'. Man khafallaha akhafallahu minhu kullu syai', bukan kullu syai'. Artinya apa? Sesiapa saja yang takut akan Allah sahaja, siapa yang takut Allah sahaja, maka Allah akan jadikan segala sesuatu takut kepada orang itu. Siapa yang takut kepada Allah sahaja, Allah jadikan segala sesuatu takut kepada orang itu.
Jangankan manusia, iblis pun takut. Umar bin Khattab itu sangat ditakuti oleh semua makhluk, termasuk iblis dan setan. Macam mana semua makhluk takut Umar? Setan pun takut. Nabi memberitahu kepada kita, tak ada sepatang jalan yang Umar tak melalui batang jalan tersebut, melainkan syaitan yang datang dari arah yang sama pasti akan cari jalan yang lain karena takut pada Umar. Ya, karena Umar ini dalam hidup hanya takut pada Allah. Orang yang hanya takut pada Allah, Allah jadikan semua makhluk takut pada orang itu. Seorang pegawai kerajaan takut pada Allah, tak ada siapa yang berani. Orang kaya nak mau merisuahnya, lari. Sebab ditawari sebanyak mana pun tak kisah. Ini orang ni malaikat nampaknya. Tak boleh langsung dipengaruhi. Dia tak ada yang ditakuti kecuali hanya semua orang takut. Karena dia hanya takut pada Allah, takut pada kebenaran. Sebaliknya, malaya khafla. Siapa yang tidak takut Allah, siapa yang tidak takut Allah, akhafahullah kulla syai'. Sesiapa yang tidak takut Allah, Allah akan jadikan orang itu takut pada segala sesuatu. Bila tak takut Allah, Allah jadikan dia takut pada semua benda. Jangankan manusia, jangan setan. Dengar suara cicak malam Jumaat dan jatuh, itu pun takut. Pelik tak pelik? Duduk di rumah, sedang santai dengan keluarga, tiba-tiba ada gagak terbang di atas rumahnya sambil bunyi. Kau takut, ada apa ini? Keluar daripada rumah, naik kereta, walhal ada driver dia, ada pengawal dia, ada bodyguard dia. Tiba-tiba ada kucing hitam melintas, takut. Pelik tu. Wah, bodyguard kanan kiri. Bawa pistol lagi. Keretanya anti peluru. Ada kucing hitam melintas, takut. Ada petir takut, hujan lebat takut. Ada ramalan cuaca akan berlaku ni takut. Ada ramalan masa depan akan berlaku krisis ekonomi, takut. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang sangat berani dalam hidup ini, tanamkan rasa takut hanya pada Allah. Karena siapa yang takut pada Allah, Allah jadikan segala sesuatu takut kepada orang itu. Dan sesiapa yang tidak takut pada Allah, Allah akan jadikan orang itu takut kepada segala sesuatu. Ini namanya takut ta'abudi. Nah, yang tidak baiknya lagi satu. Namanya takut ta'alluh tu ya. Takut ta'alluh tu tidak boleh. Ada yang takut ta'alluh itu menyebabkan orang jatuh syirik. Ada yang takut ta'alluh itu menyebabkan orang melakukan dosa besar. Takut ta'alluh, takut akan sesuatu yang akan sesuatu itu tidak berhak untuk ditakuti. Minta maaf, jawab saya ini sekedar contoh ya. Katalah kita berada di satu majelis. Oke, satu majelis. Majelis resmi, kita dijemput. Kemudian salah satu daripada tetamu terhormat waktu itu katalah tuanku yang di Pertuan Agung, yang baru ditabal umpamanya. Yang baru ditabal. Yang kata orang Melayu, maklum karena yang tuan-tuan baru ditabal, mana masih ada daulat. Masuk ke Dewan, MC pun umumkanlah supaya hadirin berdiri. Protokolnya begitu, kita pun berdiri. Alhamdulillah, ya suruh berdiri, namanya hormat. Tak apa. Suruh berdiri, niatnya apa? Hormat kepada pemimpin negara. Berdiri. Tapi bila katalah dalam hati kita terlintas begini, kita mesti berdiri ni. Sebab ini tuanku baru ditabal. Dia masih ada daulat. Nanti kalau saya tak berdiri, sedangkan tuanku ni masih ada daulat, balik saya akan sakit perut baunya.
Kalau saya tidak berdiri, nanti sakit perut. Lalu dia berdiri. Tahukah jemaah sekalian? Sakit perut, sakit akal perut karena takut bila tak berdiri jauh kena daulat tu. Itu namanya takut ta'alluh. Hukumnya syirik. Ini hukumnya syirik. Waliyadzubillah, tu'madzubillah. Berdiri silakan, tapi namanya berdiri ikram. Orang besar masuk dewan tu berdiri, berdirilah, jangan duduk. Dan itu diharuskan, akan dapat disukai dalam agama. Ketika panglima perang namanya Sa'ad bin Mu'adz itu dilantik oleh Nabi sebagai panglima perang. Lalu datang ke majlis Nabi. Nabi jemput suruh datang ke majlis nak diberi amanah jadi panglima perang. Ketika Sa'ad bin Mu'adz datang yang dia panglima perang, apa Nabi kata kepada sahabatnya di situ? Qumu li sayyidikum, qumu li sayyidikum. Berdiri, berdiri, berdiri. Sambut itu tuan kamu. Panglima perang kamu sudah tiba tu. Kamu berdiri. Nabi suruh berdiri nak menyambut panglima perangnya. Jadi berdiri menyambut pemimpin, orang dihormati, itu disuruh oleh agama, namanya berdiri ikram. Tapi kalau kita berdiri niatnya, takut sakit perut bila tak berdiri, karena orang ini masih ada daulat, dah jatuh syirik. Itu namanya khauf ta'alluh. Yang berdiri kerana menghormati, dapat pahala. Ibarat ada kawan datang ke rumah, tetamu datang, asal kita baring di sofa, karena ada orang datang, buka pintu, kita pun pakai baju, kemudian berdiri. Itu dapat pahala. Ikramud duyuf. Tengok, sama-sama berdiri dari segi zahir. Yang satu dapat pahala, yang satu malah dapat dosa, dan dosa syirik. Namanya khauf ta'alluh. Banyak sekali ni yang seperti ini, ya sekalian. Kalau tidak nanti nanya kamu naas. Naas. Kamu kena cium tangan dia. Saya itu berbuat juga kalau kamu nanti tak cium. Silap gaya balik, kamu bingung, tak cium ke rumah katanya. Tepat salah, berpusu-pusu nak cium tangan Syekh. Kalau tidak nanti tak sampai rumah, bingung rupanya. Allahu Akbar. Macam mana boleh macam tu? Ini ingat ni. Ni kalau ni, ini kereta ni baru ni. Kalau awak nak test drive ni, sebelum ni awak kena renjis dulu. Awak renjis dahulu. Atau apalah pakai macam itu. Tepung tawar. Kalau tidak, nanya. Kalau tidak, nanya. Sebab kita ni panas, ganas. Tengok. Takut nanya, takut aksiden. Itu namanya syirik. Ini awak nak pindah rumah? Ya, pindah rumah. Rumah awak ni, kawasan ni panas. Awak tak tahan nanti. Kalau sebab itu nak masuk rumah ni, hati-hati. You kena buat macam ni caranya. Mesti hari Selasa. Masuknya mesti lalu pintu belakang, tak boleh pintu depan. Kena buat itu. Kalau tidak, nampak gaya awak tak tahanlah duduk kat rumah baru ini. Huru-hara lah keluarga. Lalu kita buat kerana takut benda yang dikatakan tu akan berlaku. Itu namanya khauf ta'alluh. Syirik. Waliyadzubillah, tu'madzubillah. Jadi masih banyak yang seperti itu. Ada juga khauf ta'alluh ini yang tidak sampailah jatuh syirik tapi dosa besar. Menjejaskan tauhid juga. Contohnya takut musuh. Contohnya takut musuh. Itu dosa besar. Musuh nak melawan, nak menjadi, dilawanlah. Tapi tak adalah, kalau aku lawan aku mati, nanya aku. Elok aku surrender, menyerah ajalah. Mana boleh? Mana boleh? Takut mati sedangkan musuh nak menyerang. Lari. Melarikan diri daripada melawan musuh yang nak menyerang. Itu musuh kafir tu. Takut apa? Takut mati, takut anaknya jadi yatim piatu, takut orang rumah jadi balu.
Maka walaupun mungkin dia tidak mati dibunuh, rasa takut itu sudah jatuh dosa besar. Ini takut tak Allah, taklah jatuh syirik, tapi dosa besar. Termasuklah kan dalam hadis Nabi, termasuk dosa besar kan, al-firar minaz zahaf, melarikan diri daripada peperangan. Nah, melarikan diri daripada peperangan. Baik, sekarang jamaah sekalian, saya ingin bagi contoh. Mungkin ayat ini perlulah kita fahami dengan betul, karena kita termasuk yang kita ini termasuk cara kita tadabbur berkaitan dengan takut ini. Coba jamaah lihat di dalam surah Asy-Syu'ara, surah 26. Surah 26, Asy-Syu'ara. Ayat yang ke-14. Juzuk 19, surah 26, ayat yang ke-14. Nah, takut yang macam ini agaknya takut apa agaknya? Ya, sebab ada 3 ya. Ada takut tabi'i, khaufun tabi'i, ada khauful ibadah, ada khaufut ta'alluq. Khaufut tabi'i hukumnya harus. Khauful ibadah hukumnya wajib. Khaufut ta'alluq hukumnya haram. Karena boleh jadi jatuh syirik, boleh jadi jatuh dosa besar. Nah, sekarang berikut ini agaknya takut yang macam mana? Saya bacakan ya mas sekalian surah Asy-Syu'ara mula ayat yang ke-10 supaya kita dapat pemahaman yang penuh, yang sempurna. Mula ayat ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz nada rabbuka Musa ani'til qaumaz zalimin. Wow, dan tatkala ketika nada memanggil Rabbuka oleh Tuhanmu Musa akan Musa. Makna ketika Allah panggil Musa. Isi panggilan itu ialah an. Nah, an itu kalau dalam bahasa Arab, orang Arab kata, dalam kaidah bahasa itu namanya an mufassarah ya namanya. Jadi tak ada artinya lah. Maksudnya apa yang disebut selepas an itu menjelaskan, menerangkan apa yang disebut sebelumnya. Apa disebut sebelum an kan Allah panggil Musa kan gitu kan. Tentu kita akan tanya, Allah panggil Musa ni pasal apa? Kan begitu ya. Allah seru Musa ni apa yang dia kata? Kan kita ingin tahu itu. Nah, yang serpaan itulah penjelasannya. Oh, isi panggilan Allah kepada Musa itu bunyi dia i'til qaumaz zalimin. I'ti datanglah engkau wahai Musa, pergilah datangi oleh engkau al-qaumaz zalimin akan kaum yang zalim. Maksudnya Fir'aun dan pengikutnya. Musa, aku dah lantik kamu menjadi utusan aku. Nah, sekarang pergilah jumpa Fir'aun dan kaumnya. Dakwahkan risalahku ini. Kaum Fir'aun. Kaum yang zalim yang dimaksud oleh Allah itu yakni kaum Fir'aun. Apa yang Musa perlu sampaikan pada kaum Fir'aun atas perintah Allah? Ala yattaqun. Tidakkah mereka mau bertakwa? Ajak mereka, wahai Musa, untuk bertakwa pada aku, beriman kepada aku semata. Ya, sebagai Rasul. Ya, gitu isi dia. Itulah isi panggilan itulah. Apa ajak Musa waktu itu?
Apakah Musa terus pergi jumpa Fir'aun dan kaumnya untuk menyampaikan risalah? Oh tidak. Musa semacam mengemukakan keuzuran. Semacam ya. Musa semacam mengemukakan alasan. Ya, ada excuse lah nak sampaikan. Apa dia? Qala, berkata Musa, Rabbi, wahai Tuhanku, inni akhafu, sesungguhnya aku takut, ayyukadzibun, mereka mendustakan aku. Baik, di sini ada kalimat akhafu, aku takut. Musa kata, ya Allah, aku takut mereka mendustakan aku. Satu. Kemudian alasan dia, wayadiku sodri, dan dadaku, hatiku ini sempit ya Allah. Bahasa mudahnya, aku ni orangnya bukan penyabar, mudah marah. Sempit dada itu lawannya lapang dada. Musa kan mudah marah. Aku takut nanti aku baru cakap sepatah dua kata, Fir'aun melawan, aku mengamuk. Aku ni sempit dada, tak lapang dada. Walayan toliku lisani, dan lidahku pula tak lancar berkata-kata. Dahlah bercakap tak lancar, menjelaskan maklumat tidak begitu pandai, hatinya pula tak lapang. Nah, ini yang Musa takut. Fa'arsil ila Harun. Ya Allah, maka utuskanlah, lantiklah Rasul si Harun itu. Jadi biarlah kita berdua. Perintahkan, lantiklah Harun jadi utusanmu juga. Supaya dapatlah kami berdua ini bersatu. Dia Harun ini orangnya penyabar. Dia cakap pandai, lemah lembut, lapang dada. Aku itu pula tak pandai, kurang pandai bercakap, tak lancar, mudah marah. Ini alasan Nabi Musa. Sebab itu aku takut bila aku sampaikan risalahmu, apa tadi aku ni tak petah cakap, aku takut mereka mendustakan aku. Ini yang pertama. Aku takut mereka mendustakan aku. Yang kedua, apa yang ditakuti oleh Musa? Walahum, dan bagi mereka Fir'aun dan kaumnya, ya Allah, alayya ke atas aku dambun, dosa. Bahasa Melayunya, ya Allah, aku ni punya hutang darah kepada Fir'aun. Dahulu aku bunuh salah seorang daripada kaumnya dengan tak sengaja. Aku lari ke Madian 10 tahun. Sekarang aku balik ke Mesir. Bila engkau suruh aku jumpa Fir'aun, macam mana jika Fir'aun masih menuntut bela kematian kaumnya yang aku bunuh? Tiba-tiba aku jumpa Fir'aun, aku ditangkap, dan dia terus bunuh aku. Fa'akhafu, maka aku takut ayak tulun, mereka membunuh aku. Baik, kita pelajari di sini kalimat khauf ini. Ada dua kalimat khauf yang Musa kemukakan pada Allah. Yang pertama, yakni di dalam ayat 12 itu, ya Allah, aku takut mereka mendustakan aku. Satu. Yang kedua, dalam ayat 14, ya Allah, aku takut mereka membunuh aku. Aku takut mereka tangkap aku dan bunuh aku. Aku mati. Ya, takut mati lah. Baik, pertanyaannya. Setelah kita memahami ada 3 jenis takut pada Allah. Takut yang Musa sebut dalam ayat 12 ni agaknya masuk takut yang mana ni? Aku takut mereka mendustakan aku. Ini takut tabi'i ke, takut ibadah ke, takut ta'alluh? Ya Allah, aku takut. Aku khawatir mereka itu tak percaya nanti pada aku. Karena pertama, yalah, aku ni tak pandai cakap. Jadi susah mereka nanti nak faham. Karena mereka itu tak faham cakap aku, lalu mereka mendustakan. Ini aku takut. Jadi tolonglah ya Allah, lantik Harun. Takut macam ni, okey ke tak okey? Mana agaknya?
Ada yang nak jawab? Kalau menurut Pak Haji Adnan, takut macam ni, okey ke tak okey ni? Nabi Musa takut, ya Allah aku takut nanti mereka mendustakan aku. Okey ke tak okey, takut aja tu. Raihan, Haji Raihan. Itu takut okey tak okey tu. Takut bersebab Ustaz. Tak, maksudnya takut itu dibenarkan atau tidak gitu. Aku takut ya Allah mereka mendustakan aku sebab kalau aku jelaskan pun pasal mungkin aku tak pandai menjelaskan, lidahku itu pula tak lancar, aku pula mudah marah. Jadi kerana mereka tak dapat memahami apa maksudku, mereka berdustakan, aku takut itu ya Allah. Sebab itu utuslah Harun. Karena Harun pandai cakap. Rasa takut macam itu, okey tak okey? Daripada 3 istilah tadi. Okey Ustaz, okey. 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 Masuk takut yang mana? 1, 2, 3. Ada Satu, dia mengakui kelemahan dia. Yalah, dari 3 jenis takut itu tak. 1, 2, 3. Takut yang mana? 2. Khauf ibadah. Sorry, yang pertama lah. Pertama takut tabii, takut ya naluri fitrah, natural. Naluri ya betul. Fitrah manusia. Fitrah manusia, takut didustakan. Ya. Bukan Jadi takluk kan Ustaz? Bukan takut takluk. Takluk. Bukan. Bukan takluk ya. Okey, yang pasti bukan takluk. Kalau betul tinggal 2, nomor 1 atau nomor 2. Okey. Kita tolak takluk, tukar tolak. Nomor 1 atau 2. Takut tabii atau ibadah. Maknanya takut yang ada dalam diri Musa ayat 12 ni dapat pahala atau tidak. Begitulah maksud. Sebab kalau ibadah dapat pahala. Kalau takut fitrah tak dapat pahala. Takut gigit ular tak dapat pahala lah. Takut rugi tak dapat pahala. Takut fitrah. Budak tengok ada budak tengok terpisah dengan maknya di supermarket. Tengok orang takut menangis. Wajarlah. Itu takut tak ada pahala, tak ada dosa. Jadi ni takut mana ni? 1, 2. Fitrah Ustaz. Fitrah. Mana tak dapat pahala lah. Saya rasa lah. Kita menyampaikan kebenaran. Betul? Kita kadang menyampaikan kebenaran. Dan kebenaran itu boleh menyelamatkan orang itu daripada azab neraka. Boleh menyelamatkan, menghabiskan orang itu masuk surga. Tapi kita takut dia tak mau menerima kebenaran yang kita sampaikan. Sehingga kita takut mereka nanti akan masuk neraka. Karena mereka tak mau menerima ajaran kita. Rasa takut macam tu, kira dapat pahala atau tidak? Khawatir ada orang yang kita dakwah ini akan masuk neraka. Okey? Faham? Boleh faham tu? Itu namanya takut ibadah, dapat pahala. Dan setiap pendakwah mesti punya sifat seperti itu. Kalau seorang pendakwah tidak punya rasa itu, katalah, tak apalah aku dakwahkan. Kalau mereka tak terima, biar masuk neraka. Lagi bagus. Memang padan muka. Itu bukan pendakwah. Itu bukan pendakwah kerana Allah. Itu pendakwah cari kepuasan diri sendiri. Adakah orang pendakwah, aku dah sampai, yang penting aku dah sampaikan. Dia degil, biar masuk neraka. Lagi masuk neraka, lagi bagus. Karena dia degil, elok kita berdoa agar Allah orang itu sambar petir. Bukan macam itu. Justru karena kita sayang kepada orang yang kita ajar, justru kita amat sayang kepada orang yang kita nak seru, ya, maka kita khawatir. Kita hiba. Itulah macam manalah. Saya takut sungguh kerana aku sayang dia. Saya mau dia masuk surga. Sebab itu saya takut kalau dia tak mau nerima. Akhirnya dia betul-betul ingin menjadi perantara sebagai penyelamat
orang lain daripada azab Allah. Wah, itu luar biasa itu, takut seperti itu. Nah, takut seperti ini, yakni takut ibadah. Dapat pahala tu. Dapat pahala. Tak perlu modal kan, belum berpeluh-peluh kan, baru ada rasa takut kan. Inilah jamaah sifat takut ni, ibadah yang Masya Allah, gajarnya besar, kita tak perlu berpeluh-peluh, tak perlu masa, tak perlu ambil cuti untuk takut pada Allah. Betul. Kalau untuk pergi haji, itu perlu ambil cuti. Untuk zakat, perlu keluarkan wang. Untuk berpuasa, ya perlu tinggalkan makan minum. Tapi untuk punya takut dapat pahala, tak perlu modal. Masya Allah. Tak perlu masa tertentu. Bila-bila masa. Baik. Itu ya. Jadi, ini khauf ibadah. Terpuji. Setiap kita wajib ada kekhawatiran. Wajib ada kekhawatiran. Jika orang-orang yang kita cintai, ahli keluarga, family, kawan, sama-sama Melayu, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ketakutan gitu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga oleh kamu diri kamu dan juga ahli keluarga kamu dari neraka. Saya tu kita khawatir, takutlah nanti anak tu ada yang masuk neraka. Sebab dia buat macam itu. Tapi aku takut juga nanti dia tak dengar cakap aku. Akhirnya kita berusaha untuk pastikan dia mau mendengar nasihat kita. Karena kita takut dia menolak. Kalau dia menolak ajak peringatan kita, dia dimurka oleh Allah. Ini wajib dan dapat pahala. Okey, sekarang yang kedua ini agak pelik ni. Ayat yang ke-14. Nabi Musa kata, akhafu ayyaqtulun. Ya Allah, kalaulah engkau kami suruh, engkau suruh jumpa Fir'aun, berdakwah pada mereka, sedangkan aku ni punya hutang darah kepada Fir'aun. 10 tahun Fir'aun ini mengerahkan askarnya, mencari aku untuk ditangkap, untuk diadili, untuk dipatuhiakan, mungkin dihukum pancung. Karena aku punya hutang dosa, hutang darah. Apa kata nanti aku jumpa Fir'aun, kemudian Fir'aun tangkap aku, dan dia bunuh aku. Akhafu ayyaqtulun. Aku takut mereka membunuh aku, ya Allah. Aku takut mereka membunuh aku. Jawab sekalian. Baik. Rasa takut Musa yang kedua ini, dia kata, akhafu ayyaqtuluni. Aku takut mereka Fir'aun dan tenteranya membunuh aku. Pertanyaannya, takut seperti ini masuk yang mana? 1, 2, 3. 1, harus. 2, wajib. 3, haram. Tapi Musa kata, aku takut. Ya Allah, mereka bunuh aku. Sebab aku punya hutang darah. Pilih 1, 2, 3. Terbuka soalan ini. Ini terbuka nih. Relax. Ya, terbuka sila. Jawab salah tak dosa. Jawab salah tak dosa. Bagi saya nombor 1 Ustaz, tabi'i. Takut tabi'i. Ya, saya Ustaz. Ya, takut tabi'i. Okey, yang lain. Musa takut tak ada rasa takut tabi'i karena ya takut mati, takut dibunuh. Ya iyalah, takut dibunuh. Mana ada orang berani dibunuh? Takut dibunuh. Yeah. Yang lain mungkin hanya perlu 3 orang jawab. Pasti ada yang betul. Pasti ada yang betul. Okey, nombor 1 sudah ada yang jawab. Pak Mat sudah jawab. Okey, 3, 2. Salah tak dosa. Ustaz, saya pilih 3. Pilih Haram. 3. Takut Yang haram. Takluk. yang haram. Ya. Okey, yang jejerian pilih 3. Haram. Tinggal 1 lagi. Ada yang pilih jawapan nombor 2. Saya pun pilih nombor 3, Ustaz.
Nomor 3, Datuk Asmi nomor 3. Okey. Takut bunuh nanti. Orang bunuh aku macam mana? Tapi dia tak ada hak untuk ditakuti. Firaun. Masa Firaun tak ada hak untuk ditakuti. Musa ini nabi. Ahli sihir pun tak takut Firaun. Tak takut dibunuh Firaun. ahli sihir Firaun setelah menerima ajaran Musa tak takut dibunuh Firaun. Takkan nabinya kata, tapi aku takut dibunuh Firaun. Iya pula ya. Takut mana kayaknya? Baik jamaah sekalian, kita kena fahami begini ya. Inilah ayat Quran ya. Kalau kita tak fahami betul-betul, mungkin kita salah faham. Pertanyaannya, kalaulah Musa takut mereka bunuh ini karena takut tabi'i, ya bukan Musa sajalah. Semua orang takut. Mungkinkah seorang nabi? Mungkinkah seorang nabi? Kan? Hanya punya sifat rasa takut yang sifatnya tabi'i. Lalu apa beza tingkatan nabi dengan tingkatan manusia biasa? Kalau hanya takut mati, kena bunuh. Kalau hanya tingkatnya takut ni, mana tak ada bezanya makom nabi dan makom orang biasa, sama dia nabi. Tentu bukan ya. Yang kedua tadi, takut 3 lagi tak boleh lah, takut ta'alluh tak boleh. Takut ta'alluh tu 2 je jamaah sekalian dia punya akibat hukumnya. Kalau tidak jatuh syirik, dia dosa besar. Mungkinkah Nabi Musa ni syirik? Tak mungkin. Mungkinkah Nabi Musa telah melakukan dosa besar karena takut Firaun bunuh dia? Tak mungkin. Kalau itu takut ketiga pun tak betul. Ini takut kedua. Macam mana menjelaskan ini takut kedua? Jamaah sekalian, ini ayat Quran ya. Perlu difahami secara mendalam. Di awal sudah dinyatakan, Musa takut Firaun mendustakan ajarannya. Okey. Dan Musa kata begitu, takut Musa itu beralasan. Karena Musa menyadari dia tak petah berkata-kata. Kurang pandai menjelaskan kebenaran. Karena lidahnya macam kelu begitulah. Hatinya pula tak lapang, mudah marah. Dia tahu. Ditambah pula dia ada hutang darah. Jadi Musa fikir gini, ya Allah, apa akan berlaku kepada aku nanti? Bila aku menyampaikan risalahmu belum sempurna, belum dapat memahamkan mereka, bukan karena mereka ni bebal otaknya, tapi mereka belum dapat menerima kebenaranku kerana kekurangan diriku menyampaikan. Beza ya. Menyampaikan dakwah, kebenaran, orang itu tidak menerima. Itu kemungkinan ada 2. Kemungkinan pertama, orang yang menerima dakwah itu memang degil, keras kepala, dungu, hatinya mati. Boleh jadi. Sehingga walaupun dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, masih menolak. Kemudian kedua, sebetulnya orang yang kita sampaikan dakwah itu bukan bebal, bukan degil, bukan keras kepala. Hanya karena kita ini punya kelemahan dalam menjelaskan kebenaran tersebut. Kita tak pandai menjelaskan kebenaran itu. Karena kita tak pandai, tak reti, akhirnya kebenaran yang sepatutnya sudah dapat dicerahkan, diterangkan, dan orang dapat memahami, orang masih belum dapat memahami. Bukan karena kedegilan mereka, tetapi karena kelemahan kita menjelaskan. Jadi jika orang itu menolak, dalam yang kedua ini, kita tak boleh menyalahkan orang itu 100%. Karena penolakan mereka itu sedikit sebanyak juga dikarenakan kelemahan kita menjelaskannya. Ini yang sering berlaku hari ini, jamaah sekalian. Orang bukan Islam yang mungkin tidak suka Islam,
Boleh jadi mereka itu memang keras kepala, degil, hatinya mati. Boleh jadi. Tapi boleh jadi orang Islam yang tidak suka Islam, tolak Islam, itu karena perangai setengah orang Islam yang konon mengamalkan Islam, tetapi tidak seperti mana yang Islam kehendaki. Sehingga orang bukan Islam fikir Islam itu yakni sebagaimana yang diperagakan, yang dilakukan oleh orang Islam. Sehingga mereka akan kata, kalaulah Islam itu macam yang dibuat orang macam, iya aku tak. Ingat banyak sekali ya video-video yang keluar. Orang bukan Islam, membenci Islam juga mati. Kenapa? Mereka melihat Islam itu seperti mana dilakukan oleh ISIS. Bayangkan. Mereka melihat ISIS itu Islam, Islam itu ISIS. Yang bunuh sana bunuh sini itulah. Kadang bunuh bukan orang kafir, saudara sini pun dibunuhnya atas nama Islam. Jadi orang yang belum paham Islam, kalaulah Islam itu macam itu, saya tak nak sana. Mereka tolak Islam, bukan karena Islamnya tak cantik, karena setengah orang Islam menjelaskan Islam kepada non-Muslim salah, gagal. Dan cara mereka menjelaskannya bukan melalui ucapan, melalui tindakan pula. Woi lagi lah. Nah ini yang Musa fikirkan waktu itu. Ya Allah, aku yakin risalahmu ini benar. Betul 100%. Dan tidak ada tidak ada alasan bagi orang untuk menolaknya. Tapi masalahnya ya Allah, orang yang menolaknya itu mungkin belum dapat memahaminya. Malangnya pula, aku ini orang yang tak pandai menjelaskan. Aku tak pandai menjelaskan. Bagaimana jika aku ini tak pandai menjelaskan, tak arti sehingga mereka tak paham, karena belum paham mereka tolak. Ini yang aku takuti. Apalagi, dahlah mereka tolak, lalu dia mengejar aku selama ini, lalu aku ditangkap, lalu dibunuh. Aku takut itu ya Allah. Jadi Nabi Musa akhirnya bukan takut mati. Saya ulangi. Nabi Musa haknya bukan takut mati dibunuh Fir'aun. Tapi Nabi Musa takut jika Fir'aun menangkap dan membunuhnya sebelum ia berjaya menyampaikan risalah Allah. Paham ya di sini? Nabi Musa takut ditangkap oleh Fir'aun dan dibunuhnya sebelum berjaya menyampaikan risalah Allah. Sebab kalau Musa nanti dibunuh, sebelum ia berjaya menyampaikan risalah Allah kerana kelemahannya, itu ada pertanggungjawaban di akhirat, teman sekalian. Ya. Sebaliknya, jika Nabi Musa telah berjaya menyampaikan risalah Allah daripada alif hingga ya, dan mereka telah menolaknya, katalah. Lalu mereka tangkap Fir'aun, tangkap Musa dan Musa mati. Dibunuh. Musa tak takut. Tak apalah. Asal aku telah menyampaikan risalahmu ya Allah pada mereka 100%, lalu mereka tangkap aku dan mereka bunuh aku tak kisah. Aku tak takut. Tapi bila aku belum berjaya menyampaikan, katalah ada 10 perkara yang aku perlu jelaskan pada mereka. Aku baru sampaikan 4, mereka sudah bunuh aku. Maknanya aku masih punya kewajiban 6 yang belum aku. Jadi Musa khawatir, yang ditakuti gagal menyampaikan keseluruhan risalah Allah karena sudah ditangkap dan dibunuh. Takut seperti ini wajib ada. Wajib ada. Kenapa saya katakan wajib ada? Coba perhatikan ayat ini. Coba perhatikan ayat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran. Ali Imran ayat 102. Ali Imran 102.
Oke, tolong sila bacakan. Kan ini kelas di rumah Hang, jadi Hang kena baca. Ini kelas di rumah Hang, jadi Hang Allah. mengambil berkat rumah awak, jadi awak kena baca. Amin, amin, amin. Sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih Ya. wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tabarakallah. Berarti betul-betul nih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini Allah tujukan pada kita orang mukmin, bukan pada orang kafir. Orang kafir tak masuk. Ini ditujukan pada orang-orang mukmin walaupun baru memeluk agama Islam. Selemah apapun iman seseorang, senipis apapun iman seseorang, termasuk dalam ayat ini. Karena perintahnya alladzina amanu, bukan al-mu'minun. Kalau al-mu'minun, orang-orang yang beriman yang imannya dah mantap. Dah mantap. Sebab itu dalam Quran bila kata al-mu'minun, pasti sudah tidak ada perintah lagi yang mereka mesti lakukan. Karena semua perintah dah dibuat. Imannya sudah sempurna. Sementara alladzina amanu atau alladzina yu'minun, itu menunjuk pada orang yang beriman yang imannya belum mantap. Masih boleh naik, boleh turun, boleh bertambah, boleh berkurang. Jadi semua orang masuk. Walaupun baru memeluk agama Islam. Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Haqqa tuqatih. Dengan sebenar-benar takwa. Bukan setengah-setengah. Bukan 3 suku. Sebenar-benar. Mana ikut kadar kemampuan. Jika Allah beri kita kemampuan, katakan apa? Kemampuan 100%, ya 100%. Walaupun 100% kemampuan kita tak sama dengan 100% kemampuan orang lain. Mana haqqa tuqatih itu, yakni ikut kadar kemampuan kita yang paling maksimal. Bukan, sehingga tidak ada lagi kemampuan yang masih tersisa, terbaki yang belum kita lakukan. Selagi ada kemampuan. Itu mana maksimal. Nah, hujung ayat itu tengok. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kamu mati. Nampaknya Allah tak rela. Allah tak ridha kita mati. Walha Allah itu yang menentukan ajal kita. Allah lah yang menentukan ajal kita bila kita mati. Tak boleh cepat, tak boleh lambat. Tapi Allah kata, ingat, jangan sekali-kali mati. Illa wa antum muslimun. Kecuali dalam keadaan kamu dah Muslim. Muslim itu berserah diri. Ini kan pelik bunyi dia. Kematian itu Allah yang menentukan masanya. Nak cepat ke, nak lambat ke, pagi ke, petang ke. Kita sedia ke, tak sedia ke. Itu Allah punya ketetapan. Bukan kita yang memilih. Kalaulah ajal kematian itu kita diberi kebijaksanaan untuk memilih, lalu Allah kata, jangan sekali-kali mati kecuali kamu dalam keadaan Muslim. Senanglah, yalah. Rasa-rasa kita belum Muslim, janganlah mati dulu. Kan begitu. Ya, rasa-rasa saya belum Muslim, tak apalah. Saya tunda dulu kematian saya. Malaikat datang, malakul maut, nanti dulu. Saya belum sedia tau. Tahun depan datang lagi. Itu kalau kita yang menentukan. Masalahnya yang menentukan itu Allah. Bila Allah kata jangan sekali-kali kamu mati
kecuali kamu dalam keadaan Muslim. Maksudnya apa ini? Ayat ini menakutkan kan jemaah sekalian? Baik, pertanyaannya. Kalaulah kalimat firman Allah, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim, apa agak-agak yang wajib kita takutkan dalam hal ini? Kematiannya kah yang kita takutkan? Ataupun mati sebelum dalam keadaan Muslim yang kita takutkan? Kan ada dua kan? Ayat ini Allah suruh kita ada rasa takut jika kematian dah menjemput kita, kita belum Muslim. Itulah. Maknanya kalau orang tu dah betul-betul Muslim, kematian tu tidak menakutkan dan tidak perlu ditakuti. Orang yang takut mati sedangkan dia sudah Muslim, wah itu orang rugi. Rugi macam mana? Dia masih ingin tetap terus hidup di dunia, sementara bila dia mati terus masuk taman surga di alam barzah dan masuk surga di akhirat. Sebab itu para nabi pernah diberi pilihan. Nabi sendiri memberitahu kita. Setiap nabi ini oleh Allah diberi pilihan setiap kali tiba ajalnya. Semua nabi. Tapi tak seorang nabi pun yang minta tangguh. Jibril datang. Malakul Maut datang pada Nabi Ibrahim. Ibrahim, ajalmu telah tiba. Sekarang, kamu nak mati sekarangkah? Dan Allah terima kamu di surga karena kamu telah Muslim sebagai Muslim? Kamu telah melaksanakan semua tugasan kamu? Atau kamu minta tambahan masa 30 tahun lagi? Diberi pilihan. Nabi Ibrahim tidak memilih tangguh. Sekarang juga. Karena terus masuk surga. Nabi Musa didatangi malakul maut. Musa, ajalmu telah tiba. Sekarang juga. Nabi Musa mengamuk karena dia fikir itu bukan malaikat. Dalam hadis telah kita pelajari. Dia lepuk malaikat itu. Kofa. Sehingga matanya terkeluar. Terkeluar biji mata malakul maut ditubuk di malaikat. Dalam hadis sahih itu. Malaikat balik jumpa Allah lalu mengadu, ya Allah, Musa tak mau mati sekarang. Tak apalah kalau itu kamu baliklah jumpa Musa, kabar padanya bila dia nak mati. Nak umur berapa lagi? Malakul maut datang semula karena Musa tak kenal masa datang tu menjelma. Musa fikir manusia jahat, dan itu dia lepuk. Datang kedua, okeylah Musa, Allah beritahu pada kamu, kalau kamu tak nak mati sekarang, walau tugas kamu ini dah selesai. Kamu dah mukmin Muslim. Bila kamu mati sekarang, kamu masuk surga. Allah terima. Tapi tak apalah kalau kamu ingin tambahan masa, boleh. Allah izinkan. Lalu Musa bertanya, baik malaikat, kalau Allah nak tambahkan tambahan masa, umur bagi saya ditambah berapa? Malakul maut Musa, Allah suruh letakkan kedua tapak tanganmu di atas ni biri-biri ni. Kabin kibash, biri-biri ni. Yang bulunya tebal, kamu letakkan kedua jarimu, kedua tapak tangan. Apa maksudnya? Maksudnya, kamu akan diberi tambahan umur sebanyak atau selama jumlah bulu biri-biri yang berjaya kamu tutup dengan kedua tapak tanganmu. Yang satu helainya nilainya 1 tahun. Nabi Musa ni tak besar je mesti tapak tangan dia. Apa tak besar, tubuh orang pun mati. Bahasa saya tangan Nabi Musa ni Allah. Tangan kiri ICU, tangan kanan alam kubur kalau tubuh orang. Jadi kalau tubuh orang dengan tangan kiri ICU itu orang. Kalau tubuh dengan tangan kanan alam barzah. Tangannya besar. Letak atas badan biri-biri kibas.
yang tebal bulunya, satu helai 1 tahun. Agaknya berapa puluh ratus. Musa pun fikir, ish, kalau 2 tahun aku nak ada tu, ish, 2000 helai, maknanya 2000 tahun. Lalu apa yang berlaku sampai itu? Ya lepas itu baru kamu mati. Musa pun fikir, ih lama sangat 2000 tahun. Kalau itu sekarang. Tengok. Setiap Nabi ini beri pilihan. Nabi Muhammad pun diberi pilihan. Tapi Nabi tak ada yang milih tangguh. Kenapa tak milih tangguh? Allah kata, jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dah Muslim. Dan semua Nabi ini ketika telah tiba ajalnya, Muslim. Dah Muslim. Buat apa nak tambah masa? Mati dalam keadaan Muslim itu kejayaan luar biasa. Masuk alam barzah di taman surga. Di akhirat terus masuk surga. Nah, Allah perintahkan dalam ini, Allah larang, jangan kamu mati sekali lagi kamu belum Muslim. Kalau itu yang kita takuti sebenarnya bukan kematiannya. Yang kita takuti ialah bagaimana jika ajal telah tiba, karena kita tak boleh cepat, tak boleh lambat, kita belum Muslim. Itu yang kita dan inilah yang ditakuti oleh Musa ketika mengadu pada Allah, akhafu ayaqtulun. Ya Allah, aku takut mereka akan bunuh aku mati. Sebab kalau mereka bunuh aku dan aku mati, matiku belum berjaya menjadi utusan kamu yang sempurna. Masih banyak risalah-risalahmu yang aku belum sampaikan kepada Fir'aun. Itu yang Musa paling takutkan. Yang paling takutkan. Bukan kematiannya. Nah, takut macam itu adalah takut ibadah. Berpahala. Umur 17 tahun, jamaah sekalian. Dalam riwayat 17 tahun dan 16 tahun. Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrus. Dibakar oleh Namrus. Semata-mata karena menegakkan agama Allah. Dan Ibrahim tidak sedikit pun gentar takut kepada ancaman Namrus. Dibakar hidup-hidup itu. Diberi berani. Maknanya berani mati ya. Jamaah sekalian, jika sekiranya Allah takdirkan Nabi Ibrahim mati dibakar Namrus, ketika umurnya baru belasan tahun, matinya husnul khotimah, diterima oleh Allah, masuk surga. Kenapa? Semasa ajal menimpa, datang, ia telah Muslim. Ia telah Muslim. Sebab itu dia tak takut. Sekarang, apa ruginya Nabi Ibrahim jika ia mati dibakar Namrus walaupun umurnya baru 17 tahun? Tak rugi. Itu kejayaan. Itu kejayaan. Yang rugi ini, bila seseorang umurnya sudah 89 tahun, ajal dah dekat, tetapi belum Muslim. Itu rugi. Umur sudah 99 tahun katakanlah. Ajal dah tiba, tapi belum Muslim, pasti ketakutan. Bukan takut matinya, takut karena dia belum berstatus mukmin Muslim. Sebab itu orang seperti itu walaupun umurnya sudah dibagi 130 tahun pun pasti minta tambah. Pasti. Saya tunjukkan ayatnya. Coba lihat surah Al-Munafikun. Lihat surah Al-Munafikun. Surah yang ke-63. Surah 63. Ayat yang ke-10. 63 ayat 10.
Ini contoh orang yang walaupun umurnya sudah katakanlah 130 tahun, sepatutnya mati tak takut. Kan sudah 130 tahun, apalagi 20 tahun terakhir tak boleh bergerak pun. Yang 20 tahun akhir tak boleh bergerak, tak boleh jalan, makan pun disuap. Tapi walaupun sudah 130 tahun, jika dia belum status Muslim, mukmin sebagaimana Allah kehendaki, pasti takut mati dan pasti ingin tambahan umur. Ingin tambahan umur itu bukan karena takut mati, kerana merasa belum Muslim. Tengok ayatnya. Wa anfiqu, dan nafkahkan oleh kamu mimma razaqnakum, sebagian rezeki yang aku telah berikan kepada kamu, min qabli tiakumul ayat tiahadakumul maut, sebelum datang kepada seseorang kamu kematian. Kalau kamu nak bersedekah, nak infak, nak tolong orang, nak berbagi nikmat dengan orang lain, Allah kata lakukan sekarang. Jangan tunggu bila ajal dah nak jemput, dah dekat. Kalau nak buat baik, sekarang. Kalau nak berhijrah, sekarang. Kalau nak jadi Muslim, sekarang. Kalau nak jadi mukmin, sekarang. Jangan tunggu masa bila ajal sudah dekat nak tiba. Sebab bila ajal nanti sudah dekat nak tiba, walaupun umurmu sudah 130 tahun, Allah kata, fayaqul, pasti dia akan berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhortani, apalah sudi kiranya engkau tangguhkan aku, umurku, ila ajalin qarib, kepada tempoh yang sedikit. Orang ni minta tambahan masa, minta extra time. Ya Allah, walaupun umur yang kau berikan sudah 130 tahun, tapi minta maaf ya Allah, aku belum Muslim. Aku takut mati sebelum Muslim. Boleh tak kau tambah sehari lagi? Tengok. Dia bukan tak mau mati. Dia bukan takut mati. Yang dia takuti bukan kematiannya. Yang dia takuti yakni kematiannya dalam keadaan belum Muslim. Saya itu minta tambahan masa, walaupun 1 jam. Mungkin fa'as-soddaqah, aku nak bersedekah dahulu banyak-banyak. Wa aku minas solihin, dan aku nak jadi orang Muslim. Tengok, kurang banyak mana 130 tahun. Kenapa takut? Sedangkan Nabi Ibrahim pun tak takut walaupun baru 17 tahun. Kenapa umur 17 tahun tak takut mati? Ya karena kematiannya sudah Muslim. Tugasnya di dunia telah selesai. Kenapa orang ini takut? Sedangkan Allah dah bagi masa 130 tahun. Ia karena tugasnya belum selesai. Banyak kewajipan yang masih tertangguh. Sebab itu dia minta tempoh walaupun sedikit. Nah, ini yang Nabi Musa takut tuh seperti ini. Ya Allah, apa akan berlaku pada diriku ini jika aku mati dibunuh oleh Fir'aun sebelum aku berjaya melaksanakan tugas kenabianku kepada mereka. Khawatir seperti ini berpahala. Wajib hukumnya. Lalu Allah memberi jaminan kan kepada Nabi Musa. Tidak Musa, tidak. Kamu tidak akan mati dibunuh Fir'aun sebelum kamu menyampaikan risalah. Teruskan. Ini aku. Aku sentiasa bersama kamu berdua, Musa dan Harun. Asma'u wa ara. Aku perhatikan kamu, aku dengar suara kamu. Mana Allah memberi jaminan kepada Musa bahwa Musa tidak akan mati ditangkap Fir'aun sebelum menyampaikan risalahnya. Hilang rasa takut. Hilang rasa takut, bukan takut pada kematian,
tapi takut pada kematian yang dalam keadaan belum sempurna itu. Yang masih tertunggak, tertangguh kewajiban inilah. Takut seperti ini wajib hukumnya bagi setiap muslim. Wajib. Sebab bila Allah sudah iktiraf hambanya sebagai orang mukmin muslim sejati, jangankan mati umur 70 tahun ya Mas. Mati umurnya baru 17 tahun pun bersedia, bayangkan. Sebaliknya kalau walaupun umurnya sudah 130 tahun sekalipun, pasti tak bersedia, masih minta tambahan masa walaupun 1 jam. Karena merasa belum mukmin. Di sini, kalaupun orang itu takut mati karena itu fitrah, itu tabi'i. Tapi ada seorang muslim wajib takut. Wajib hukumnya. Dan itu wajib diusahakan. Mati dalam keadaan belum muslim. Yang sempurna. Masih banyak bekalan yang belum didapat. Masih banyak bebanan yang belum dihilangkan. Banyak dosa yang belum dapat pengampunan. Banyak perintah yang belum dilaksanakan dengan sempurna. Tiba-tiba mati. Itu yang paling kita takuti. Takut seperti itu hukumnya wajib. Karena itu takut ibadah. Jadi, pahamlah kita, seorang nabi tidak mungkin takut mati. Tak mungkin. Takkan menghadapi Fir'aun takut mati. Bekas ahli syair pun rela dicincang-cincang, tak ada rasa takut. Sebab itu maksud ucapan Musa, aku takut mereka bunuh aku itu penjelasannya. Itu penjelasan. Dan itu adalah makom Nabi. Memang begitu. Makom Nabi. Sebaliknya, kalau orang itu sudah muslim ya Mas Gilan, kematian itu sesuatu yang sangat diharapkan. Ada dalam kisah salafus soleh. Kisah salafus soleh. Seorang yang sangat soleh, sakit, kritikal, yang menyebabkan kematiannya. Ramailah orang pergi menziarainya, ya, melawatnya begitu, dan semua menangis kesedihan. Lalu mereka ditanya, 5 tabun, kenapa awak semua menangis di tepi saya? Kenapa kamu menangis? Ya, kawan-kawannya, murid-muridnya sudah datang. Kami menangis karena engkau nak meninggalkan kami. Kami menangis karena engkau nak mati. Kata orang soleh ini, apa katanya? Kalaulah engkau mati, fa'aina tadhabu nabi. Kalaulah aku mati, kemana engkau nak bawa aku? Kemana aku nak pergi? Iyalah, kalau Tuhan mati, engkau akan pergi ke jumpa Allah. Engkau akan menghadap Allah. Apa kata orang yang nak meninggal ini? Kenapa aku takut jumpa Allah? Lalu kenapa engkau tangisi aku nak mati? Bukankah selama ini aku hanya diberi kesempatan oleh Allah untuk merinduinya, untuk mencintainya, untuk menyebut namanya? Selama ini aku hanya diberi peluang oleh Allah untuk menyebut namanya, merinduinya, mengingatinya. Sekarang tiba masa Allah beri masa untuk aku jumpa dia. Orang yang sangat mencintai kekasih, yang selalu merinduinya, tiba masa menemuinya, itu bukan sesuatu yang menakutkan. Itu sesuatu yang menggembirakan. Tengok. Orang bila sudah mukmin itu seperti itulah. Dia sangat mencintai Allah dan sangat merinduinya. Tiba-tiba tiba masa untuk jumpa dengan Allah, yaitu kematian. Kenapa mesti takut? Kalau orang soleh pun tak takut mati, bukan kematian yang ditakutkan. Apalagi seorang nabi sehebat Nabi Musa alaihissalam. Tentu yang ditakuti, yang dikhawatiri itu tadilah. Jika mati
keburu datang awal sebelum tugas-tugasan ini berjaya dilaksanakan. Faham ya? Ini penting zaman sekarang untuk ayat ini, sebab kalau tidak nanti kita pelik. Nabi Musa pun takut mati. Lah susah lah kalau. Tengok ayatnya macam tu. Nabi Musa takut dibunuh. Tapi kalau seorang Nabi tahu bunuh, kenapa ahli sihirnya maka rela menawarkan dia untuk dicincang? Lalu siapa lebih berani kalau menghadapi kekafiran? Baik. Nih. Takut seperti ini wajib. Dan orang yang punya takut ibadah di dunia hingga mungkin menetiskan air mata. Ini adusnya air mata selepas sembahyang takut ibadah tidak diterima, meraih pada Allah bikin air mata. Ya Allah, bukan sekadar dosanya diampunkan, tapi bahwa ganjaran yang tidak kecil. Mari kita lihat hadis berikutnya, lihat dalam nota. Lihat dalam nota, saya bacakan hadisnya. Dam'atul khosyati hijabun minan nari. Ada saya itu paragraf dakwat merah itu. Dam'atul khosyati hijabun minan nari. Apa artinya? Dam'ah. Dam'ah itu mana? Air mata. Air mata. Air yang keluar dari mata kita itu bahasanya dam'ah. Air mata. Kalau mata air, lain. Kalau mata air, mamba'un. Itu mata air. Kalau air mata, dam'atun. Jangan terjemahkan harfiah. Mata apa? Ainun. Air apa? Ma. Jadi mata air, ainun ma. Bukan. Mata apa? Air. Apa nama air apa? Ma. Mata apa? Ainun. Jadi air mata, ma'ul ain. Bukan. Bukan ma'ul ain. Jadi dam'atul khosyah, air mata ketakutan. Air mata karena takut Allah, itu maksudnya. Orang yang menangis, mengalirkan air mata kerana rasa takut kepada Allah, hijabun minan nar. Allahu akbar walillahil hamd. Tetisan air mata karena takut Allah itu merupakan hijab, penghalang, pendinding daripada api neraka. Allahu akbar. Inilah ibadah yang fadilatnya sangat besar tanpa modal, ya Mas sekalian. Tanpa modal, tanpa tenaga, boleh dilakukan bila-bila masa. Saya katakan saya diri saya, perlu kita latih. Belajar untuk menangis kepada Allah itu perlu dilakukan. Ini bukan kata ulama ya. Ini kata Rasul. Mana hadisnya? Ini hadisnya. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Juga Imam Turmuzi. Dan dinilai sahih oleh muhaqqiq hadis kini namanya Al-Imam Nasruddin Albani. Dan juga Su'aib Al-Arnaud. Dua muhaqqiq hadis abad kita yang terkenal. Satu namanya Nasruddin Albani, dua Su'aib Al-Arnaud. Menilai hadis ini sahih. Bunyi hadis begini. La yalijun naro rajulun baka min khasyatillahi hatta ya'udal labanu tar'in wala yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam. Hadis riwayat Imam Ahmad, Turmuzi
dan dinilai sahih oleh Nasiruddin Albani dan Syekh Su'aib Al-Arnaud. Apa artinya? Daripada Abi Hurairah. Ini hadis Abu Hurairah ya. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka. Allahu Akbar. La yalij. La itu tidak, la yaliju itu masuk. Walaja yaliju masuk. An-naro dalam neraka. Tak masuk neraka. Siapa dia? Rajulun. Seseorang lelaki. Ya, mana seorang lelaki ke perempuan samalah. So, dalam bahasa agama ni, Quran ke hadis bila sebut seorang itu biasanya sebut lelakinya. Perempuan ada masuk contoh. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman. Itu lelaki itu. Tapi perempuan masuk. Gitulah. Ya ayyuhal mu'minun. Mu'minun. Itu masuk itu. Itu biasanya itu ya. Tidak masuk neraka seseorang, tak lelaki atau perempuan, yang menangis. Baka. Baka mana menangis? Baka yabki. Menangis. Menangisnya yakni min khosyatillah. Semata-mata karena takut kepada Allah. Yang selalu kita pelajari itulah. Memohon ampun, ingat dosanya, terbayang azabnya, takut azab tetap menimpanya jika permohonan ampun tidak diterima, menangis semalaman. Bahkan mungkin mulutnya pun tidak mengulangi kalimat istighfar karena menangis sebab dadanya. Air mata seperti ini yang keluar dari orang ini menjadi hijab, penghalang bagi orang itu daripada api neraka. Allahu Akbar. Pada sirpa saya pernah cerita. Ada 2 rumah katalah. Rumah pertama dihuni oleh A. Pukul 3 pagi dia baca Quran. Sedap suaranya. Wirid. Cantik suaranya. Terdengar suara bacaan Quran suara wirid daripada rumah A. Rumah sebelahnya B. Tak kita dengar bacaan Quran, tak ada. Kita dengar bacaan wirid pun tak ada. Yang adanya suara tangisan. Tangisan si B. Tapi B tadi menangis karena takut pada Allah. Dia sedang menginsafi dia dan menangis. Allah suka mendengar suara yang datang pada rumah A. Karena itu suara Quran. Suara zikir. Tapi Allah lebih suka mendengar suara tangisan rumah B. Walaupun itu bukan suara Al-Quran. Itulah suara tangisan. Tidak masuk neraka. Sehingga air susu kembali ke tempatnya. Katalah kita memerah susu lembu. Kita perah. Sekarang dah ada dalam gelas. Tak mungkin kan susu yang sudah kita keluar ke perah ini masuk ke dalam susu lembu lagi. Mustahil kan? Sehingga Nabi beritahu orang yang menangis karena takut Allah itu tidak masuk neraka sehingga ada air susu masuk ke tempat semula. Mana mustahil ya? Yang kedua apa? Wala yastami'u ghubarun fi sabilillah. Dan tidak akan berkumpul debu di jalan Allah. Orang lari berperang di jalan Allah. Berterbangan debu. Orang menunggang kuda menyerang musuh di jalan Allah. Debu berterbangan. Debu-debu berterbangan di jalan Allah ini tidak akan berkumpul dengan duhon, asap api neraka. Tak kumpul. Maknanya orang yang berperang di jalan Allah yang berdebu ya tak masuk neraka lah. Tak apa, kita yang pertama saja itu karena kaitannya yang pertama. Menangis kerana takut Allah. Menangis kerana takut dosanya tak diampun. Menangis kerana takut amalnya tidak diterima. Menangis setiap kali mengingati nikmat Allah yang banyak dan belum disyukurinya.
menangis setiap kali melihat musibah, ingat musibah yang menimpanya, tapi dia belum bersabar. Mampu bersabar. Menangis dia. Menangis setiap kali melihat takdir Allah menimpanya, tetapi dia tak ridha. Karena pasti dia akan berdosa. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, jika sekiranya nikmat-nikmat-Mu belum hamba belum mampu mensyukurinya. Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu. Jika sia ujian yang kutimpakan pada hamba ini, hamba-Mu belum mampu bersabar. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa hamba-Mu ini. Jika sia qada dan takdir yang Engkau takkan buat ini, hamba-Mu belum ridha. Hamba-Mu aku salah, ya Allah, ampunilah. Jadi orang yang menangis kerana merasa belum mampu mensyukuri nikmat Allah, nanti doanya bukan minta tambahan rezeki, pasti. Pasti doanya bukan, ya Allah tambahlah rezeki kami, pasti tidak itu. Doanya pasti, ya Allah beri kami kemampuan dapat mensyukuri nikmat yang Kau telah berikan. Dia lebih takut gagal mensyukuri nikmat yang telah diberikan daripada takut tidak mendapat tambahan rezeki. Orang seperti ini dapat dinding api neraka. Tapi kan tidak mudah kalau tidak dilatih. Bukankah fitrah manusia lebih takut bila rezekinya tidak bertambah? Dan tak ada rasa takut jika sekiranya belum dapat mensyukuri rezeki yang telah diberikan. Itu luar biasa itu. Fitrah kita kan takut bila tertimpa musibah. Ya itu takut biasalah, namanya takut tabi'i. Tapi coba berapa banyak orang yang sebenarnya lebih takut. Takut tertimpa musibah itu boleh. Tapi berapa banyak orang yang takut tidak mampu bersabar bila tiba musibah. Nah ini yang susah. Orang mungkin takut jika jabatan tidak dinaikkan, tak naik pangkat. Takut, tak apalah, itu takut takut naluri. Tabi'i. Tapi berapa banyak orang yang tidak takut. Tak takut sama sekali. Jika ia tidak mampu mensyukuri jawatan yang naik. Sehingga jawatan yang naik itu, yang dilihat yakni nikmatnya. Seronok karena pemberiannya. Tapi tak ada rasa takut jika sekiranya dia gagal mensyukurinya. Bahkan gagal mensyukuri tambah nikmat, itu neraka jemaah sekalian. Tambahan nikmat belum tentu membuat kita diridai oleh Allah. Boleh jadi kita malah dimurkai. Artinya apa? Tambahan nikmat boleh membolehkan kita masuk surga bila kita mensyukurinya. Tambahan nikmat juga boleh membolehkan kita masuk neraka jika kita mengkufurinya. Jadi yang menyebabkan orang neraka tidak bukan bergantung pada tambahan nikmat atau kurangnya nikmat, tapi sikap kita kepada. Nah, kekhawatiran itu hendaklah tepat sasaran. Itu kesimpulannya. Kesimpulannya, karena kita ini punya takut, takut ini tepat sasarannya. Kena objektifnya untuk apa. Jangan kita takut sembarang takut arah kemana-mana. Tak tentu pasal. Kalau takut tak tentu pasal, itu lagi takut teruk lah tu namanya ya. Takut yang tak tentu pasal tu. Nah, itu yang kita bincangkan yang minggu lepas tu dah keempat tu sebenarnya ya. Ada 4 takut wahmi tu. Nah, itu kita tak mau, itu takut penyakit tu. Termasuklah anxiety dan sebagainya. Al-khauf lain tanpa sebab. Nah, itu dah tak tahulah doanya tu. Bila itu ada ya cepat jumpa sekretari lah yang itu. Itu kan jumpa sekretari itu saya tak tahu nak cerita itu kena tanya. Jangan sekalian, marilah saya mengingatkan diri sendiri. Sementara kita masih diberi peluang ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diberi kemampuan, kita rebut sifat ini, amalan ini. Sehingga kita percaya memilikinya suatu hari nanti sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mau tak mau kita mesti memilikinya. Tidak boleh tidak.
Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini memberi manfaat bagi saya sendiri yang menyampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan bacaan Tauhid Kifarah dan surah Wal-Asri. Mudah-mudahan jika sekiranya selama berlangsung tazkirah kita ini ada perkara-perkara yang Allah tidak berkenan, Allah tidak sukai, berupa kesilapan, Allah ampunkan, Allah kifarat. Itu salah satu fungsi tasbih kifarah. Jika ada kesalahan, mungkin kurang ikhlas, mungkin kurang itu, Allah ampunkan. Kita mohon Allah ampunkan. Itu fungsi tasbih kifarah. Dan kita baca surah Wal-Asri, mengamalkan sunnah para sahabat. Mudah-mudahan ia memberi manfaat sebanyak bagi kita, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.